Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, kadang kita merasa, kenapa akhir-akhir ini orang-orang seperti berubah? Yang dulu dekat, kini terasa asing. Yang dulu hangat, sekarang seperti dingin dan menjauh. Kita mulai bertanya-tanya, apa salahku? Apa yang berubah? Kenapa mereka tak lagi seperti dulu? Lalu rasa sepi datang, rasa kecewa muncul. Dan kadang, muncul juga rasa tidak berharga. Tapi, dalam hidup ini, terutama dalam pandangan Islam, ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Tidak semua yang menjauh itu buruk. Tidak semua yang pergi harus kita kejar. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Al-Baqarah 216. Mungkin Allah sedang membersihkan lingkaran kita, mengganti mereka yang tidak lagi baik untuk perjalanan kita, atau mungkin Allah sedang mengajarkan kita untuk bergantung hanya kepadanya. Bukankah kita sering terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada manusia? Terlalu berharap pada balasan manusia, pengakuan manusia, bahkan cinta manusia. Padahal Islam mengajarkan kita, jaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubunganmu dengan manusia. Jika hati kita dekat dengannya, maka perasaan kehilangan itu tidak lagi menyesakkan. Kadang hidup itu seperti cuaca, cerah dan hangat di satu waktu lalu tiba-tiba hujan turun tanpa aba-aba. Begitu juga hubungan kita dengan orang lain. Ada masa kita dikelilingi banyak teman, banyak dukungan, tapi ada juga saat di mana semua terasa sepi. Orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Yang dulu perhatian kini seperti tak peduli. Sakit tentu, tapi di tengah rasa kehilangan itu ada satu hal yang jadi penopang harapan. Allah tidak pernah menjauh. Allah tetap sama. Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula membencimu. Ad-Duha 3. Ayat ini turun saat Nabi Muhammad SAW sedang merasa sepi. Wahyu sempat terhenti beberapa waktu. Orang-orang kafir Mekkah mulai mengejek, lihat Tuhannya Muhammad sudah meninggalkannya. Tapi Allah turunkan surat Ad-Duha sebagai pelipur lara, menegaskan bahwa dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Bukan karena Allah jauh, tapi karena sedang menguatkan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah merasakan betapa pedihnya dijauhi orang-orang sekitar. Saat berdakwah di Taif, bukan hanya dijauhi, beliau bahkan dilempari batu hingga berdarah. Tapi dalam doanya, beliau tidak mengeluh soal manusia, justru berkata, selama engkau tidak murka padaku, maka aku tidak peduli. Masya Allah. Begitulah jika hati sudah terikat pada Allah. Bahkan ketika semua orang menjauh, cukup Allah yang tetap dekat. Mungkin hari ini kamu merasa tidak dihargai. Mungkin ada teman yang berubah sikap. Mungkin ada keluarga yang tak lagi memahami. Tapi ingat, Allah tidak berubah. Dia tetap mendengar setiap keluhanmu. Dia tahu apa yang kamu tahan, dan apa yang kamu sembunyikan dalam diam. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Allah itu tidak menilai kita dari banyaknya teman, tapi dari keteguhan hati kita ketika sendiri. Karena kadang, kesendirian bukan berarti kamu salah. Bisa jadi itu cara Allah membersihkan jalan agar kamu hanya bergantung padanya. Jadi, saat orang-orang menjauh, jangan terlalu larut. Mungkin Allah sedang mendekatkanmu pada cinta yang tak pernah meninggalkan. Kadang, dalam hiruk-pikuk dunia, kesibukan yang tak henti, pertemuan demi pertemuan, kita lupa satu hal penting, mengenal diri sendiri. Dan lebih penting lagi, mengenal Rabb kita. Maka tak heran jika Allah sesekali membiarkan kita berada dalam kesendirian.
Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai ruang. Ruang untuk kembali. Ruang untuk bernafas. Ruang untuk merenung. Kesendirian dalam Islam bukanlah aib, bukan pula sebuah kutukan. Justru dalam sepi itu banyak hati yang akhirnya bisa mendengar dengan lebih jernih. Mari kita tengok kembali kisah awal kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum wahyu pertama turun, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Di sana, beliau menghindari hiruk-pikuk masyarakat Quraisy yang penuh dengan kesyirikan dan kebatilan. Beliau merenung, mencari makna hidup, dan mendekatkan diri pada Allah. Dan dalam kesendirian itulah, wahyu pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Al-Alaq 1. Lihat bagaimana Allah memilih waktu kesendirian itu untuk memulai sesuatu yang besar. Bukan saat pesta, bukan saat ramai, tapi saat hening. Kesendirian sebagai sarana tazkiyah. Dalam Islam, kesendirian kadang menjadi jalan tazkiyah, pensucian diri. Dalam sunnah Nabi ada anjuran untuk khalwah, menyendiri dalam ibadah, misalnya dalam tahajud di malam hari. Bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Al-Muzammil 2. Malam yang sepi ketika dunia tidur, justru jadi waktu istimewa untuk bicara dari hati ke hati dengan Allah. Di situ tak ada topeng, tak ada pencitraan, hanya aku dan Tuhanku. Contoh dari para sahabat, Umar bin Khattab, meski terkenal tegas dan vokal, sering menangis sendiri dalam sholat malamnya. Bahkan Abu Darda pernah berkata, istirahatkan hatimu dengan sejenak menyendiri untuk mengingat Allah. Sebab hatimu bisa mati jika hanya terus sibuk dengan manusia. Kesendirian, bukan kesepian. Penting dibedakan. Menyendiri bukan berarti sepi. Justru dalam menyendiri kita bisa merasa paling dekat dengan Allah. Bukankah Rasul pernah bersabda, sesungguhnya Allah lebih dekat kepada kalian dari urat leher kalian. Bukhari. Kadang kita butuh sepi untuk merasakan kedekatan itu. Jadi jangan takut jika sesekali merasa sendiri. Mungkin itu undangan dari Allah untuk lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya, dan untuk kembali padanya tanpa gangguan dunia. Cobalah duduk sendiri, diam sejenak, lalu katakan dalam hati, ya Allah, aku datang. Dan lihatlah, betapa tenangnya jiwa saat akhirnya bersandar pada tempat yang seharusnya, padanya. Kalau kamu sedang sendiri hari ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu hadiah. Tidak semua yang menjauh itu buruk. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa ya dia pergi? Kenapa aku harus kehilangan sesuatu yang aku cintai? Kenapa jalannya tiba-tiba tertutup, padahal aku sudah berusaha? Tapi di balik pertanyaan-pertanyaan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan merenung, apa mungkin ini bentuk perlindungan dari Allah? Dalam hidup, tidak semua yang menjauh itu pertanda buruk. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita. Menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita tahu bahayanya, tapi Allah tahu. Karena Dia Maha mengetahui, sementara kita hanya menebak-nebak, Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Betapa dalam makna ayat ini. Kita sering merasa kehilangan adalah kesedihan, padahal bisa jadi itu penyelamatan. Mari kita tengok sebentar ke zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu, ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Ia berasal dari keluarga kaya, tampan, dan sangat disayangi ibunya. Tapi saat ia masuk Islam, semua itu menjauh darinya. Hartanya hilang, keluarganya menjauhinya, bahkan ibunya pun marah dan tak mau mengakuinya sebagai anak. Tapi apakah itu pertanda buruk? Justru di balik semua kehilangan itu, Allah memberi Mus'ab kemuliaan yang tak semua orang dapatkan. Ia menjadi duta pertama Islam yang dikirim Rasulullah ke Madinah. Dakwahnya menjadi jalan awal terbentuknya komunitas Islam di sana, hingga akhirnya Islam bisa tegak di kota itu.
Kalau Mus'ab tetap bersama hartanya, mungkin ia tak akan dikenal sebagai pejuang tangguh. Kalau ibunya tak menjauhinya, mungkin ia akan terus berada dalam kenyamanan dan lupa pada perjuangan. Lihat juga peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Kaum Quraisy memusuhi, banyak yang menjauh dari beliau. Tapi justru dari hijrah itu, Islam menemukan nafas baru, menemukan tempat tumbuh yang lebih kuat. Maka jika hari ini ada yang menjauh darimu seseorang, pekerjaan, rencana, bahkan impian, cobalah lihat dengan cara pandang yang berbeda. Mungkin itu bentuk kasih sayang Allah. Mungkin itu caranya menyiapkan yang lebih baik. Dan seperti Nabi dan para sahabat, tugas kita adalah percaya, bersabar, dan terus berjalan. Karena dalam Islam, setiap kehilangan di dunia bisa jadi adalah bentuk penjagaan dari kehilangan yang lebih besar di akhirat. Bukan tentang siapa yang suka, tapi siapa yang mencintai. Kadang kita terlalu sibuk memperhatikan jumlah like, banyaknya pujian, atau seberapa disukai orang lain. Rasanya senang kalau kita diterima, dipuji, atau bahkan diidolakan. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana pandangan Allah terhadap kita? Dalam Islam, nilai diri seseorang bukan ditentukan oleh popularitas atau pujian manusia, tapi oleh kecintaan Allah padanya. Dan itu bukan soal jumlah pengikut, tapi tentang kualitas hati dan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Muslim. Itulah standar Allah, hati yang bersih dan amal yang ikhlas. Bahkan jika seluruh dunia tidak mengenalmu, tapi Allah mencintaimu, itulah kemenangan yang hakiki. Lihatlah seorang sahabat Nabi bernama Uwais Al-Qarni. Ia bukan tokoh terkenal di Madinah, tidak ikut perang besar, dan jarang terlihat oleh para sahabat utama. Tapi Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena dia berbakti kepada ibunya dan begitu menjaga hubungannya dengan Allah. Meskipun hidupnya sederhana dan tersembunyi dari sorotan manusia, Rasulullah bahkan berkata, "Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama pasukan dari Yaman. Jika kalian bisa memintanya memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian, maka lakukanlah." Muslim. Luar biasa ya, sahabat besar seperti Umar bin Khattab saja diminta untuk meminta doa kepada Uwais, orang yang tak terkenal di kalangan mereka, tapi terkenal di langit karena cintanya kepada Allah. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kurang disukai, kurang dipuji, atau tidak menonjol di mata manusia, jangan buru-buru merasa rendah diri. Fokus saja pada bagaimana kamu menjaga hatimu, amalanmu, dan keikhlasanmu di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa banyak yang suka, tapi apakah Allah mencintaimu, dan cinta Allah itu cukup untuk segalanya. Kadang kita merasa sendirian, teman dekat menjauh, keluarga kurang memahami, atau lingkungan seperti nggak cocok. Kita bertanya-tanya, kenapa ya? Susah banget dikelilingi orang-orang yang support dan tulus. Tapi dalam Islam, ada satu kunci yang sering kita lupakan. Perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal syaleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang." Maryam 96. Artinya, ketika kita serius memperbaiki iman dan amal, Allah sendiri yang akan menanamkan cinta dan penerimaan di hati orang-orang terhadap kita. Kita nggak perlu sibuk menyenangkan manusia, cukup fokus menyenangkan Allah. Coba kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau dijebak, difitnah, dan dimasukkan ke penjara, Allah tetap bersamanya. Di penjara, Allah hadirkan 2 orang sahabat yang kemudian menjadi jalan baginya bertemu raja. Dan akhirnya, dari penjara, Yusuf diangkat menjadi pembesar Mesir. Semua karena kedekatannya dengan Allah. Ada juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau ketakutan dan lari dari Mesir setelah tak sengaja membunuh seorang Qibti, Allah tetap membimbing langkahnya.
Di tengah pelarian, beliau bertemu keluarga Nabi Syuaib, bahkan menikahi putrinya. Di situ, Musa tidak hanya menemukan tempat aman, tapi juga teman dan keluarga yang baik, semua karena beliau terus bersandar pada Allah. Maka kalau kita merasa lingkaran pertemanan kita toksik, atau lingkungan kita terasa jauh dari kebaikan, coba lihat ke dalam. Sudah seberapa dekat kita dengan Allah? Syalat kita gimana? Zikirnya masih rutin nggak? Malam-malam kita, apa masih hanya untuk scroll medsos atau sudah sempat untuk ngobrol dengan Allah? Allah itu Al-Wali, pelindung dan penolong orang-orang beriman. Kalau kita menjaga hubungan baik dengannya, Allah akan kirimkan orang-orang yang baik, yang bisa jadi tempat sandaran dan jalan kebaikan buat kita. Jadi, yuk, kita mulai dari satu langkah kecil hari ini. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan dan hati. Karena saat hubungan kita dengan Allah membaik, dunia sekitar kita akan ikut membaik, insya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah iman kami, luruskanlah niat kami, dan lapangkanlah jalan hidup kami. Berikan kami hati yang selalu bersyukur dalam senang, dan bersabar dalam sulit. Jauhkan kami dari rasa sombong atas apa yang Kau titipkan, dan dekatkan kami pada amal yang Kau ridai. Jadikan hidup kami sebagai ladang kebaikan, dan akhir hidup kami dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga setiap kata bisa menjadi pengingat, dan setiap pengingat jadi bekal untuk melangkah lebih baik. Kalau ada kebaikan, itu datang dari Allah. Kalau ada kekurangan, semoga bisa jadi perbaikan ke depan. Sampai jumpa di obrolan ringan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.